Video kali ini, gue akan membahas salah satu film unik yang berjudul Parasite in Love 2021. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di awal film, kita melihat seorang anak laki-laki yang bernama Kosaka. Sejak saat itulah, ia menderita penyakit yang aneh di mana ia sangat takut dengan kuman. Di saat Kosaka melihat orang lain dan benda-benda yang sudah disentuh banyak orang, Kosaka merasa sangat jijik. Sehingga semasa sekolah, ia tidak memiliki satupun teman. Anak-anak lainnya juga tidak mau berteman dengan Kosaka karena ia selalu menganggap orang lain kotor serta menjijikan. Saat dewasa, fobianya semakin menjadi-jadi. Ia selalu berpakaian tertutup dan memakai masker saat keluar rumah. Ia bahkan berhalusinasi apapun yang dimakan oleh orang lain seolah-olah mengeluarkan cacing. Jika sudah kambuh seperti itu, ia akan muntah-muntah serta pingsan kemudian. Lalu, scene beralih kepada seorang gadis muda bernama Hijiri. Sejak kecil, ia memiliki penyakit yang sama anehnya seperti Kosaka. Di dalam otaknya Hijiri, terdapat cacing parasit yang selalu tumbuh setiap waktu. Cacing-cacing itu lambat laun akan membunuh Hijiri tanpa pernah tahu kapan waktunya. Penyakit yang mengerikan itu ditularkan oleh ibunya yang juga memiliki penyakit serupa. Selain itu, Hijiri juga berhalusinasi seolah-olah semua orang selalu mengawasinya. Ia selalu merasa diintimidasi oleh orang-orang dan karena itulah ia tidak pernah bergaul dengan orang lain. Saat bertemu orang pun, ia tidak akan melakukan kontak mata agar ia dapat merasa aman. Hal itu juga membuat dia tersisih dari pergaulannya. Suatu hari, Kosaka pingsan setelah turun dari bus sekolah. Hijiri yang melihatnya pun berniat menolongnya pada saat itu juga. Ketika tersadar, Kosaka sudah berada di dalam rumah sakit. Ia pun marah mengapa ia tidak mati saja daripada terus hidup seperti ini. Saat tiba di rumah, ia bertemu dengan temannya yang bernama Izumi. Izumi menyuruhnya untuk menemui seseorang dan mengurus orang itu. Sebagai imbalannya, Izumi akan memberikannya sejumlah uang. Tapi namanya juga fobia ya. Mau siapa aja yang keluar dari kamarnya, Kosaka langsung menyemprot semua ruangan dengan disinfektan. Ia merasa orang lain dari luar hanya akan membawa kuman sebanyak mungkin. Keesokan harinya, Kosaka menuruti permintaan Izumi. Dan ternyata orang yang dimaksud oleh Izumi adalah Hijiri. Hijiri yang sudah mengetahui rencana Izumi langsung menawarkan kerjasama kepada Kosaka. Tiba-tiba, Hijiri masuk ke kamar Kosaka. Kosaka tak sempat melarangnya masuk serta berujung fobianya mulai kumat lagi. Ia sangat stres menghadapi Hijiri yang menyentuh semua barang-barang yang ada di dalam kamarnya. Hijiri juga mengacak-ngacak tempat tidurnya dan Kosaka pun langsung mengusirnya setelah itu. Lalu, Kosaka segera mencuci semua bajunya dan membersihkan kamarnya. Ia tak mau ada satu kuman pun yang menempel padanya, apalagi menempel pada kulitnya. Ketika hari berganti, Hijiri kembali datang ke tempat Kosaka seperti biasa. Ia pun berulah lagi dengan memasuki kamar Kosaka serta mengacaukannya. Kosaka mencoba memperingatkannya untuk cuci tangan, lepas sepatu, serta lain-lain. Akhirnya, Kosaka pun pingsan dalam seketika. Ketika sadar, terlihat kalau Hijiri sudah membersihkan seluruh sudut dari kamarnya Kosaka.
Lalu pada tahap ini Kosaka pun mulai menceritakan fobianya sampai bagaimana ia bisa tersisih dari kehidupan. Bahkan terakhir kali pun ia sudah dicampakkan oleh pacarnya karena ia memuntahkan makanan yang sudah dimasak oleh pacarnya itu. Tapi Hijiri ternyata sudah tahu dan kini ia akan menjadi sahabatnya. Dua sejoli ini tampaknya memiliki masalah yang serupa. Mereka takut dengan dunia luar dan mereka membicarakan banyak hal. Hijiri pun menceritakan tentang penyakitnya, di mana kemungkinan besar ia tidak akan berumur panjang karena parasit yang menggerogoti tubuhnya serta otaknya. Hari itu mereka menghabiskan waktu bersama. Kosaka pun mulai memahami keadaan Hijiri. 私のこと聞いてるでしょ。私とやりたい？ Sampai di suatu hari, di saat Hijiri tengah berjalan sendirian, ia pun dicopet oleh sekelompok orang berandalan. Hijiri tidak akan bisa jika berada di luar tanpa mengenakan headphone-nya. Ia akan merasa sangat terganggu dengan suara orang dan akan menatap wajah orang tersebut. Lalu, ia pun menelpon Kosaka sambil berharap semoga Kosaka bisa menjemputnya. Ternyata, Kosaka yang tadinya cuek malah langsung bergegas menolong Hijiri. Dari situ, Izumi langsung menemuinya dan terus memberikan instruksi kepada Kosaka. Saat ini, ia mengizinkan Kosaka untuk dekat dengan Hijiri. Akan tetapi, ia tidak boleh sedikit pun menyentuhnya. Kosaka tentu saja mengiyakan dan menegaskan kalau Hijiri bukanlah tipenya. Setelah itu, ia menemui Hijiri dan menemaninya makan. Namun, Hijiri secara tiba-tiba mengalami mimisan. Tapi Hijiri merasa penyakitnya semakin berkurang saat ia bersama dengan Kosaka. Setelah itu, Hijiri pun menemui Izumi di ruangan prakteknya, yang ternyata Izumi adalah dokter yang merawat Hijiri dan juga Kosaka. Di saat Hijiri menceritakan kondisinya yang sering mimisan dan ia sering merasa deg-degan, Izumi malah mengatakan itu adalah suatu kemajuan yang sangat bagus. Dan ternyata kedekatan mereka adalah terapi yang dilakukan oleh Izumi beserta ayah dari Hijiri. Kini Izumi akan terus memantau mereka berdua. Kosaka pun mulai bisa beradaptasi. お飲み物はどうされますか？ご注文はコーラで。はい、かしこまりました。Ia sudah bisa menerima orang asing yang memasuki kamarnya. Saat itu, ia tengah berusaha untuk memperbaiki sebuah bug yang terjadi pada virus yang ia ciptakan. Virus itu akan ia sebar melalui sebuah web tertentu, serta mengganggu semua orang yang sedang membuat janji untuk berkencan dengan kekasihnya. 手を握り合って拒絶するのに僕が生き続けているのセックスしてる松の通信機能を完全にダウンさせる Hari-hari berlalu, mereka pun melalui itu semua dengan menghabiskan waktu bersama. Kosaka mulai terbuka pada Hijiri dan menceritakan masa lalunya yang cukup kelam. Namun terkadang, fobia Kosaka masih kambuh dan ia bisa merasa jijik dengan apa yang dilakukan oleh Hijiri. Singkat waktu, saat mereka makan berduaan di restoran, Hijiri pun memenangkan tiket ke Wonderland. 当たった。一匹に見えるけど、実は2匹くっついて、1匹では成虫になれない。結合して。
Setelah sampai di rumah, ayah Hijiri mengatakan kalau ayahnya itu telah menemukan cara untuk menyembuhkan Hijiri. Akan tetapi Hijiri malah marah, ia tidak mau hanya demi dirinya Kosaka harus terlibat di dalam masalah ini. Namun si ayah malah mengatakan lagi kalau pikiran Hijiri sudahlah dikendalikan oleh parasit serta membuatnya menolak berbagai pengobatan. Hal itu juga sempat terjadi pada ibunya dulu, hingga pada akhirnya sang ibu meninggal dunia. Malam itu, Hijiri malah kabur dari rumah dan pergi ke apartemennya Kosaka. Ia lalu memeluk Kosaka dan mengatakan kalau besok ia akan segera menjalani perawatan. Kosaka yang tidak mengerti maksud Hijiri pun langsung menghubungi Izumi. Lalu Izumi menjelaskan bahwa mereka berdua memiliki parasit yang sama di dalam kepala mereka. Jika saat ini Kosaka mulai menyukai Hijiri, itu bukan disebabkan ia jatuh cinta kepada Hijiri, tapi disebabkan karena parasit yang sudah mengendalikan inangnya di dalam tubuh mereka. Parasit itu akan memaksa inangnya untuk mendekati inang lain yang memiliki parasit serupa. Karena jika semakin besar, akan semakin mudah juga parasit-parasit itu untuk diangkat. Tapi lagi-lagi pada malam itu, Hijiri pun kabur dari rumah. はい。ひじり、そっちに行ってない。ひじりの母親だよ。彼女がひじりを。 Singkat cerita, setelah kesana kemari mencari Hijiri, akhirnya Kosaka pun menemukannya. Ternyata Hijiri ingin pergi ke suatu danau yang pernah menjadi tempat untuk ibunya menewaskan diri. Bagi Hijiri sendiri, ia lebih baik mati daripada harus kehilangan cintanya kepada Kosaka. Beberapa saat kemudian, Kosaka sangat terkejut setelah menyadari kalau dirinya sedang berada di rumah sakit. Ternyata, ia habis dibius serta menjalani operasi pengangkatan parasit. Yang ternyata, Hijiri juga menjalani operasi serupa. Dan mungkin saja ketika mereka bertemu lagi, mereka akan merasa seperti orang asing. Di sisi lain, Kosaka masih tidak menyangka penyakit yang menyiksanya seumur hidup itu sudahlah diangkat. Ia siap menapaki kehidupan serta memulai semua itu dengan bekerja di perusahaan besar. Tapi ia tidak pernah lupa dengan proyek yang selama ini ia garap sendiri, di mana ia akan menyebarkan virus ciptaannya tepat di malam Natal. Tak lama setelahnya, Kosaka pun menerima sebuah surat dari Hijiri. Hijiri berterima kasih atas semua yang sudah dilakukan Kosaka selama ini. Kini, parasit mereka berdua sudahlah hilang bersamaan dengan hilangnya cinta mereka. Dari sini, Kosaka pun langsung meneteskan air mata sebanyak mungkin. Di sisi lain, Izumi pun kembali memeriksa cacing-cacing yang sudah diangkat dari Kosaka. Dan ternyata, cacing itu sudahlah bertelur sedari lama. Begitupun halnya dengan Hijiri, yang sudah jelas cacing tersebut akan selalu membawa setiap kenangan dari pasangan mereka. Dan itu berarti, Kosaka beserta Hijiri akan selalu saling mencintai seperti semula. Ketika mendengar penjelasan dari Izumi, ayahnya Hijiri pun merasa gagal. Ia tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan demi kesembuhan dari anaknya. Sementara itu, terlihat kalau Kosaka sedang menunggu detik-detik tersebarnya sebuah virus yang sengaja ia buat. Namun tak disangka, tiba-tiba saja Hijiri datang menemuinya. Sayangnya, virus buatan Kosaka tidaklah berfungsi sama sekali dan Hijiri pun langsung mentertawakannya. Tapi malam itu sudah menjadi malam yang sangat spesial bagi mereka berdua dan mereka berjanji tidak akan lagi membiarkan orang lain menghilangkan cinta mereka. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Parasite in Love 2021. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.